Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Oke, hari ini bertemu lagi di pembelajaran kimia. Nah, sekarang kita udah masuk ke pertemuan kedua ya. Oke, nah kalian kan sebelumnya udah belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu reaksi redoks. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi reaksi redoks, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Nah, oke, sebelum saya ngejelasin materi reaksi redoks, kayak kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari, gimana kalau pagar atau besi yang selalu terkena hujan, kena panas, lama-kelamaan akan berkarat. Kemudian kalian pernah yang memakan apel? Nah, ketika memakan apel, kemudian dibiarkan, maka dia akan mencoklat atau menguning. Nah, ada juga nanti pada waktu proses penyepuhan logam. Nah, itu semua termasuk ke dalam reaksi redoks dan tepatnya sih salah satu reaksi kimia. Oke. Nah, sekarang sebelum saya menjelaskan materi reaksi redoks, saya akan menjelaskan dulu persamaan reaksi atau persamaan kimia. Miss, apa sih itu persamaan reaksi atau persamaan kimia? Nah, persamaan reaksi atau persamaan kimia itu adalah persamaan yang secara simbolis untuk reaksi suatu zat kimia gitu ya. Nah, di dalam persamaan kimia itu ada yang namanya reaktan. Reaktan itu adalah zat pereaksi. Kemudian ada yang namanya produk. Produk itu adalah hasil reaksi. Dan selain itu juga ada yang namanya fase zat. Nah, kalau sebelumnya fase zat itu sama seperti wujud zat ya, anak-anak. Nah, kalau di fisika kita belajar wujud zat itu ada 3 jenis. Nah, di kimia itu wujud zat ada 4 jenis. Yang pertama yaitu padatan. Nah, padatan atau solid dengan simbol S. Kemudian ada cairan atau liquid. Nah, dengan simbol L. Kemudian ada gas atau gases dengan simbol G. Kemudian yang terakhir itu ada wujud larutan atau aqueous. Nah, di sini simbolnya aqueous itu adalah AQ. Nah, kalau kita perhatikan di gambar, nah patokannya itu adalah tanda panah. Ingat, di sebelah kiri tanda panah yang berwarna kuning itu adalah reaktan atau zat pereaksi yang saya katakan tadi. Nah, di sebelah kanan dari tanda panah itu adalah produk atau hasil reaksi. Nah, suatu persamaan kimia atau persamaan reaksi dikatakan persamaan kimia apabila dia memenuhi syarat berikut. Yang pertama, nah, unsur yang di sebelah kiri harus ada juga di unsur di sebelah kanan. Maksudnya, unsur yang ada di reaksi juga harus ada di produk. Perhatikan pada persamaan reaksi di atas. Nah, di sebelah kiri ada unsur A, di sebelah kanan juga harus ada unsur A. Di sebelah kiri ada unsur B, di sebelah kanan juga harus ada unsur B. Nah, kemudian yang kedua, untuk jumlah unsurnya gimana? Nah, jumlah unsurnya juga harus sama. Jadi kalau di sebelah kiri jumlah unsur A ada 2, berarti di sebelah kanan juga harus 2. Nah, begitu juga dengan unsur B-nya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah muatannya. Muatan zat di kiri harus sama dengan muatan zat di kanan. Miss, gimana di persamaan reaksi ini? Muatan yang mana? Muatan itu biasanya yang di bagian atasnya ya. Nah, kebetulan di dalam reaksi ini tidak ada yang bermuatan. Nah, hanya zat pereaksinya tidak bermuatan dan produknya juga tidak bermuatan. Maka muatan di sebelah kiri itu sama dengan muatan di sebelah kanan. Oke, sampai sini gampang kan? Udah paham dong semuanya tentang persamaan kimia dan persamaan reaksi? Nah, sekarang kita masuk ke reaksi redoks. Nah, kalian pasti pernah melihat ini dong dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang seperti saya katakan tadi, yaitu besi berkarat. Nah, ini kunci pagar kali ya, kunci pagar yang berkarat. Kemudian buah apel yang dibuka yang akan teroksidasi sehingga warnanya berubah menjadi kuning. Nah, yang terakhir itu adalah penyepuhan logam. Nah, penyepuhan logam ini adalah salah satu contoh reaksi reduksi. Nah, sekarang sebelum saya menjelaskan gimana tentang reaksi redoks, saya akan menjelaskan dulu mengenai konsep redoks. Nah, di kimia itu konsep redoks mengalami banyak perkembangan ya, sesuai dengan penggunaan aplikasinya. Nah, yang pertama itu konsep redoks berdasarkan oksigen. Ingat ya, redoks itu adalah singkatan dari reduksi oksidasi. Nah,
reduksi berdasarkan oksigen itu adalah pelepasan oksigen atau O2. Jadi di sini dia akan melepaskan oksigen. Nah, kemudian untuk reaksi oksidasi itu adalah pengikatan oksigen atau O2. Nah, contoh untuk reaksi reduksi, saya misalkan di sini adalah MgO bereaksi menjadi logam Mg ditambah setengah gas oksigen. Nah, perhatikan di sini MgO-nya ya. Nah, zat MgO di situ dia di sebelah kiri reaktan mesti memiliki oksigen. Nah, setelah bereaksi, Mg terpisah dengan oksigen, menghasilkan logam Mg. Nah, di sini ada proses pelepasan oksigen. Dari Mg mengikat oksigen, setelah bereaksi dia melepaskan oksigen. Nah, mudah kan? Nah, lebih gampang ya cara mengingat reduksi berdasarkan konsep oksigen. Ingat aja. Ingat aja, reduksi adalah pelepasan oksigen, berarti dari kaya oksigen menjadi miskin oksigen. Berarti di sebelah kiri dari ada oksigen, di sebelah kanan oksigennya sudah tidak ada atau sudah berkurang, kayak gitu ya. Nah, untuk selanjutnya reaksi oksidasi. Nah, oksidasi itu tadi apa? Pengikatan oksigen atau O2. Nah, contohnya di sini saya ambil adalah logam Cu direaksikan dengan setengah gas O2 akan menghasilkan CuO. Nah, kita perhatikan di sini adalah unsur Cu-nya. Di sebelah kiri, Cu tidak mengikat oksigen. Namun setelah bereaksi dia mengikat oksigen. Nah, di sini ada reaksi pengikatan oksigen. Itulah yang dikatakan sebagai reaksi oksidasi. Nah, cara mudah untuk mengingat reaksi oksidasi berdasarkan oksigen adalah berarti dari miskin oksigen menjadi kaya oksigen. Dari dia sedikit punya oksigen atau tidak punya oksigen, setelah bereaksi memiliki oksigen. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Nah, sekarang saya akan lanjutkan untuk konsep reduksi yang kedua, yaitu berdasarkan elektron. Nah, reduksi berdasarkan elektron yaitu menerima elektron. Berarti dia menerima. Kalau menerima elektron berarti elektron nanti ada di sebelah kiri ya. Nah, kemudian oksidasi. Oksidasi itu adalah melepas elektron. Nah, untuk contohnya reaksi reduksi. Cu2+ menghasilkan Cu, logam Cu gitu ya. Berarti ion Cu2+ menghasilkan Cu. Nah, ingat yang saya bilang untuk persamaan kimia. Muatan di kiri harus sama dengan muatan di kanan. Nah, Cu di sebelah kiri memiliki muatan +2, sementara logam Cu di sebelah kanan tidak memiliki muatan. Nah, maka dari itu kita harus menyamakan muatan dengan cara apa, Miss? Dengan penambahan elektron di yang kelebihan elektron. Kenapa? Karena elektron itu bermuatan negatif. Nah, di sebelah kiri muatannya +2. Sebelah kanan muatannya 0, berarti kita tambah elektron di mana? Iya, tambah elektron di sebelah kiri sebanyak 2 elektron. Oke, nah cara mudah untuk mengingat reaksi reduksi berdasarkan elektron, ingat berarti kalau dia reduksi elektronnya berada di sebelah kiri. Nah, kemudian untuk oksidasi, saya contoh di sini adalah Zn. Logam Zn direaksikan menjadi Zn2+. Nah, muatan di kiri 0 dan muatan di kanan 2+, maka ditambah elektron di sebelah kanan. Nah, jadi di sini mengalami reaksi oksidasi. Jadi cukup ingat kalau reaksi oksidasi berdasarkan elektron berarti elektronnya ada di sebelah kanan. Oke, mudah kan anak-anak?